Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bil nikmati iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat berjumpa kembali dengan program dari SD Muhammadiyah Pleco, yaitu berupa kalam Hasanah Islam, insya Allah. Kali ini dalam waktu yang sangat terbatas kita manfaatkan untuk saling mengingatkan. Insya Allah prinsipnya begitu. Karena biasa sebagai manusia, perintah Allah itu kadang kita ingat satu, yang dua lupa. Kadang kita ingat yang dua, yang lainnya lupa. Untuk ini, mari kita saling mengingatkan. Khusus atau ilah khususon, hari ini kami akan sampaikan, tadi malam sempat buka-buka sedikit yang cukup menggelitik begitu dari Al-Quran, surat Al-Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannati arduha samawati wal ardh wa'idat lil muttaqin. Sering kali kita dengar dan barangkali juga sudah sebagian besar paham, karena sebagian familiar sekali, juga sering dibahas dalam beberapa tempat pengajian. Namun setidaknya kita saling mengingatkan dari surat ini bahwasanya ditegaskan, Allah menegaskan, bersegeralah kalian mencari ampunan dari Tuhanmu yang mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Di mana surga itu telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dari firman ini setidaknya Allah telah menegaskan dengan cukup jelas. Kita sebagai hambanya setidaknya bisa mengambil hikmah 3 hal yang perlu kita ingat atau saling mengingatkan, yaitu tentang yang pertama, bersedekah dikala lapang maupun dikala sempit. Ini menarik. Insya Allah secara umum kita pernah bersedekah. Kalau yang rutin ini bisa dihitung dengan jari. Insya Allah yang lapang itu juga sering bersedekah. Namun ketika sempit, yang bersedekah itu jarang-jarang. Bahasa kami manusiawi. Namun kita sebagai umat muslim mestinya termotivasi, karena ini adalah salah satu jalan yang terang benderang mengantarkan kita ke surga insya Allah. Manakala saat lapang, kita sangat mudah, bahasa kita ya, sangat mudah untuk melaksanakan amalan ini. Namun belum tentu. Artinya pas lapang melakukan secara rutin itu juga jarang-jarang. Nah, yang istimewa, meskipun keadaannya sempit, namun bisa rutin. Ini luar biasa. Nah, Allah di sini
menjanjikan surga untuk kita sebagai umat muslim. Setidaknya berkecukupan atau kekurangan itu hal yang wajar. Nah, tentu kita menahan diri dalam keadaan sempit untuk hal-hal yang lain, namun bersedekah tetap jalan ini yang sulit. Mari kita sebagai umat Islam tetap bersemangat bersama. Intinya kita tetap optimis, kita bisa, insya Allah, karena ini jelas-jelas jalan menuju surga. Nah, yang ketiga juga cukup sederhana, senantiasa menahan amarah. Nah, ini barangkali kita juga semua pernah marah. Prosentasenya yang berbeda. Berapa seringkah kita marah? Kalau marah mungkin masih bisa secara manusiawi katakan manusia pernah marah dan mempunyai rasa amarah, itu pasti. Cuman Allah akan menghargai bagaimana insan atau kita sebagai hamba Allah menahan diri. Barangkali kalau agak selengean begitu, oh kita sering marah saja tapi sering kita tahan, berarti kita banyak pahala. Ya monggo, artinya Allah akan menghargai orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Karena di sini dikatakan yang dimaksud mampu menahan amarah adalah orang-orang yang memiliki alasan untuk marah. Nah, ini menarik. Orang-orang yang memiliki alasan untuk marah. Jadi kita marah itu harus punya alasan yang jelas. Dan ia pantas untuk marah. Namun karena ia takut pada murka Allah dan khawatir terhadap dampak dari kemarahannya, maka ia menahan diri amarahnya tersebut. Intinya tetap kondisi amarah itu kita tahan. Alhamdulillah kalau kita memang tidak pernah marah atau menjadi karakter. Apa-apa dihadapi dengan tersenyum, dengan sabar. Yang mestinya marah bisa meraba dada dalam arti sentral rasa. Artinya nilai-nilai ini Allah akan hargai ketika kita betul-betul bisa menahan amarah kita. Nah, orang-orang yang kuat bukan orang yang menang dalam pertandingan. Orang-orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya ketika ia sedang marah. Ini hadis Rasulullah dari riwayat Bukhari Muslim. Jadi mari bersama-sama kita belajar menahan diri agar amarah itu bisa kita redam. Meredam kemarahan adalah pahala. Meredam kemarahan mengantarkan kita ke surganya Allah, insya Allah. Yang ketiga atau barangkali yang terakhir, memaafkan kesalahan orang lain. Maaf. Secara umum kita sebagai umat muslim itu beramai-ramai minta maaf, itu bagus. Namun Islam menegaskan adalah memberi maaf. Karena logika yang kita terima sangatlah mubadir, sangatlah muspro, sangatlah sia-sia ketika orang sudah bersusah payah untuk minta maaf namun tidak dimaafkan. Ini dosa besar. Dosa besar. Nah, Allah melalui firman-Nya dalam Al-Imran ayat 133 itu merangkum di sini agar memberikan maaf atau terhadap kesalahan orang lain. Ini tidak mudah. Tanpa kesabaran memaafkan bukanlah hal yang mudah. Pasti itu. Insya Allah akan lebih baik ketika ada orang yang berbuat kepada kita, istighfar. Astagfirullah. Kita ikut istighfar.
insya Allah saya maafkan. Dan kami yakin tidak sengaja. Dan kami yakin dia hilaf. Walaupun mereka belum minta maaf. Ini yang dimaksud dalam Ali Imran 133. Nah, marilah kita belajar untuk senantiasa memaafkan orang lain. Ya, belajar dari lingkungan yang terkecil, dari keluarga, anak, suami, istri. Ketika ada salah, kita maafkan. Barangkali pemicunya juga kita. Bisa jadi. Untuk ini, kita sebagai umat muslim harus bisa memaafkan kepada semua orang, seberat apapun dosanya. Karena itu perintah Allah. Nah, barangkali akan lebih istimewa ketika ada sebuah peristiwa terjadi barangkali ada yang minta maaf, kemudian yang bersangkutan juga memaafkan. Ini luar biasa. Namun Islam lebih pada atau menekankan pada pemberian maaf kepada orang lain. Saya rasa itu saja dulu, sedikit mudah-mudahan bermanfaat. Fastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.